Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 April 2026 dengan judul Alternatif untuk Penentuan Tanggal bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana menjadi seorang Advent yang taat? Itulah pertanyaannya. Para murid dan umat Advent awal dan banyak di zaman kita juga ingin menghabiskan waktu menunggu dengan kegembiraan emosional. Namun, Yesus berusaha mengarahkan perhatian mereka ke ranah yang lebih serius, yaitu menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita tutup dengan perumpamaan tentang domba dan kambing dalam Matius 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Ellen G. White memahami maksud Yesus ketika dia menulis, demikianlah Kristus di Bukit Zaitun, menggambarkan kepada murid-muridnya tentang peristiwa hari penghukuman yang besar itu. Ia menyatakan bahwa keputusan akan diambil atas satu hal. Bila bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya, akan terdapat hanya dua golongan dan nasib mereka yang kekal akan ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan ataupun yang telah mereka lalaikan untuk berbuat baginya dalam menolong orang miskin dan yang menderita. Mereka yang dipuji oleh Kristus pada masa penghukuman mungkin telah mengetahui sedikit saja tentang teologi, tetapi mereka telah menaruh prinsip-prinsip ini dalam hati. Oleh pengaruh Roh Ilahi, mereka telah menjadi satu berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Di antara orang kafir sekalipun terdapatlah orang-orang yang menaruh roh keramatamahan ini. Sebelum mereka mendengar firman hidup itu, mereka telah bersahabat dengan para misionaris, malah melayani mereka biarpun membayangkan hidup mereka sendiri. Di antara orang kafir terdapatlah orang-orang yang menyembah Allah dengan tidak mengetahuinya. Mereka yang kepadanya terang itu tidak pernah disampaikan dengan perantaraan manusia, namun mereka tidak akan binasa. Meskipun tidak mengetahui akan hukum Allah yang tertulis, mereka telah mendengar suaranya berbicara kepada mereka dalam alam, dan telah melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum. Perbuatan mereka membuktikan bahwa Roh Kudus telah menjamah hati mereka dan mereka dikenal sebagai anak-anak Allah. Kerinduan segala zaman, Jilid 2 halaman 274 hingga 275. Apakah hati saya merasakan sentuhan Roh Kudus? Di mana fokus saya sebagai seorang Advent? Apakah itu pada kegembiraan dari khotbah pendeta terkini meyakinkan jemaat tentang dekatnya waktu kedatangannya? Atau pada tugas saat ini, saat kita menantikan peristiwa itu? Saya harus mengakui bahwa kegembiraan itu lebih memikat. Namun, tugas saat ini adalah hal yang lebih penting bagi orang Kristen. Penganut Advent sejati menurut Yesus bukanlah orang yang hanya memikirkan seberapa dekatnya kedatangan itu, tetapi orang yang menghayati kehidupan kasih Allah sambil berharap dan menunggu serta berjaga-jaga untuk hari yang lebih baik itu. Saat ini sahabatku, Yesus ingin kita masing-masing mendedikasikan kembali hidup kita untuk menjadi orang Kristen di dunia ini sambil kita menantikan kedatangan yang berikutnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.